Sudah baca berita ini kan? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas soal bursa kripto yang katanya bakal diluncurkan di akhir tahun 2022. Nah, kita sering dengar istilah bursa saham di banyak media, entah media massa atau media sosial. Lalu, apa sih bedanya dengan bursa kripto? Nah, bursa berarti sebuah tempat untuk memperjualbelikan alat-alat investasi. Selama ini yang dihadirkan dalam bursa hanyalah saham, obligasi, dan sebagainya. Jadi, apa itu bursa kripto? Bursa kripto adalah tempat untuk mengawasi perdagangan aset kripto. Aset yang diperjualbelikan dalam bursa ini adalah aset kripto dan aset digital lainnya. Di dalam bursa ini, kita bisa cek apa saja jenis kripto yang sedang naik atau yang sedang turun. Jika Bapepti benar-benar merilis bursa kripto di akhir tahun ini, Indonesia akan jadi negara pertama di dunia yang punya bursa kripto. Pastinya ini menjadi kabar baik bagi para investor. Apalagi sudah banyak investor Indonesia yang bertransaksi aset kripto di platform luar negeri. Sampai tahun 2022 ini, Bapepti mencatat jumlah kenaikan investor kripto terus mengalami kenaikan signifikan. Bahkan sudah melebihi investor di Bursa Efek Indonesia. Terus, apa sih keuntungannya dengan adanya bursa kripto? Well, tentu saja kita akan lebih nyaman bertransaksi di kripto di dalam negeri. Nggak cuma nyaman, tapi juga aman. Nah, kenapa aman? Kita gambarin aja ya. Seperti saat kita lagi pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Pasti di sana banyak pembeli dan penjual melakukan transaksi. Keadaan ini sangat memungkinkan terjadi perselisihan atau kesalahpahaman. Dan mau kemana kita mengadu kalau tempat itu tidak ada yang mengatur secara resmi? Ibaratnya security aja nggak ada. Gimana kalau kita tertipu dan uang kita akan hilang? Nah, itulah kenapa lebih tenang transaksi dengan adanya bursa kripto. Resiko penipuannya bisa lebih rendah, perselisihan juga terselesaikan melalui jalur yang benar. Nah, kita balik lagi ke aset kripto. Mungkin banyak dari kita yang juga bertanya-tanya, harga aset kripto tuh ditentukan dari apa sih? Dan ya nggak hanya satu, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga tersebut, yang kadang bisa naik dan kadang juga bisa turun. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah keseimbangan permintaan dan penawaran. Nah, faktor satu ini memang sudah jadi hukum alam dalam transaksi. Nggak cuma aset kripto, harga komoditas sembako pun bisa dipengaruhi oleh keseimbangan penawaran maupun permintaan. Faktor kedua yaitu media massa. Media massa punya pengaruh kuat pada harga aset kripto. Pemberitaan buruk yang bertubi-tubi dari media akan sangat berpengaruh. Misalnya saja jika semua media memberitakan serangan hacker pada server kripto, tentu para investor akan berlomba-lomba untuk menjual asetnya, bahkan dengan harga murah. Sementara itu, tidak ada investor yang tertarik membeli aset kripto karena ketakutan akan menjadi korban berikutnya. Faktor ketiga, hype atau tren yang terjadi. Di era sekarang, orang mudah sekali mengikuti suatu tren. Ya, meski nggak semua orang begitu. Harga aset kripto bisa berubah hanya karena postingan seseorang yang sudah punya nama di media sosial, yang kebetulan mendapat banyak komen serupa juga. Well, sebenarnya ini juga berlaku untuk produk makanan, kosmetik, dan lain-lain. Faktor keempat, karena jumlah aset kripto itu sendiri. Faktor ini banyak berlaku untuk aset kripto yang masih sedikit persebarannya seperti Bitcoin, sehingga harga aset ini dipengaruhi oleh tindakan dari pemegang aset tersebut dalam penjualan maupun pembelian. Dan faktor terakhir, kelima, yaitu faktor psikologis dan sosial. Faktor psikologis bisa berupa ketakutan atau keserakan masyarakat. Misalnya, pergerakan harga naik pada sebuah aset kripto membuat publik beramai-ramai membelinya. Keserakahan membuat harapan untung besar itu semakin melambung. Saat harga aset berada di puncak, publik juga berbondong-bondong menjualnya. Nah, seketika juga harga bisa anjlok. Faktor psikologis yang pernah terjadi misalnya saat kita di masa-masa awal pandemi corona, banyak masyarakat yang mendorong kebutuhan pangan berakibat stok di pasaran kosong. Efek psikologis ini mendorong seseorang untuk melakukan tindakan di luar kebiasaannya. Nah, itulah 5 faktor yang menentukan sebuah harga dari aset kripto. Dan semoga kita berharap juga pengumuman pembukaan resmi dari bursa kripto bisa segera direalisasikan.
Tapi sebelumnya boleh nih kita intip-intip dulu siapa saja 25 calon pedagang aset kripto yang bakal menempati bursa. Listnya ada di sini. Nah, menurut kamu, apakah yakin bursa ini bakal terrealisasi di akhir tahun? Dan kira-kira berapa dana yang sudah kamu persiapkan untuk bertransaksi di bursa kripto Indonesia? Diskusi di kolom komentar ya. See you on the next video dan semoga membantu.